Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Makna Allah yang Maha Pemberi Rasa Aman. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, asma Allah yang kita coba bahas adalah Al-Mu'min, yaitu Allah yang maha mengaruniakan keamanan. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun. Dialah Allah, wallahu alladzi, yang tiada ilah yang berhak disembah selain dia, illahu Al-Malikul Qudus, dialah yang maha raja, yang maha suci, Al-Qudusus Salamul Mu'minul, dialah yang maha sejahtera, yang maha mengaruniakan keamanan. Al-Muhaiminul Azizul Jabbar, dialah yang maha memelihara. Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Jabbar, yang maha kuasa. Al-Mutakabbir, yang memiliki segala keagungan. Subhanallahi amma yushrikun. Maha suci Allah dari apapun yang mereka persekutukan. Kalau dalam kitab ini disebut Al-Mu'min berasal dari kata Al-Iman, yang artinya pembenaran dan pengakuan. Di sini ada dua pemaknaan, yaitu Allah membenarkan orang-orang yang benar serta menegakkan bukti atas kebenaran mereka. Allah membenarkan para rasul itu hidupnya benar, keyakinannya benar. Nah, ada lagi yang lain adalah pemahamannya adalah Allah yang maha mengaruniakan keamanan. Di dalam Al-Quraisy ayat 4, Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Dan Allah lah yang mengubah. Jadi begini hadirin sekalian, lahir batin kita ini sepenuhnya adalah ciptaan Allah, didesain oleh Allah, dimiliki juga oleh Allah. Semuanya ini dikuasai oleh Allah sepenuhnya. Bukan hanya kita, yang lain juga, makhluk-makhluk lain juga. Jadi Allah tahu persis apa yang kita cemaskan, apa yang kita takuti, apa yang kita risaukan. Ujian pertama itu adalah ketakutan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Jadi, dan pasti akan timpakan kepadamu bisyai'im, sedikit dari rasa takut. Jadi sebelum lapar, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, yang pertama diuji kita itu adalah kecemasan, takut. Seperti sekarang ini ya, takut kena COVID, takut gak punya uang, takut banyak yang takut. Takut pensiun, takut nggak laku, takut gak dapet jodoh, yang dapet jodoh takut berantakan keluarganya, yang nikah takut nggak punya anak, yang punya anak takut anaknya tidak soleh. Banyak sekali yang kita cemaskan. Dan apapun yang kita takuti, kita cemaskan, sepenuhnya diketahui oleh Allah, dan sepenuhnya yang kita cemaskan itu ada dalam genggaman Allah. Apa saja? Tidak ada satupun yang lepas dari pengetahuan Allah, tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Nah, masalahnya adalah kenapa kita jadi tertekan, galau, nyesek sekali. Banyak yang kita cemaskan ya, walaupun sebetulnya itu sedikit dibanding dengan nikmat yang Allah berikan. Seperti kita takut kena COVID nih ya, padahal tiap hari kita sehat.
Tiap hari kita makan, tiap hari kita bisa tidur, bisa banyak nikmat dibanding takut COVID-nya itu. Tapi kadang takut COVID-nya ini menyelimuti kita sampai tidak syukur kita bisa bangun, tidak syukur kita bisa nafas, tidak syukur kita bisa mikir, tidak syukur kita seorang muslim, tidak syukur kita bisa sholat, tidak syukur kita ditutupin aib. COVID terus yang diingat ya. Halo? Kita takut kena COVID, manusiawi. Tapi jangan lupakan bahwa COVID ini tidak mengancam kita. COVID ini mah hanya virus yang bertasbih, yang dia kena kepada siapa yang Allah perintahkan kena. Nah, rekan-rekan sekalian, bagaimana nih supaya kita dalam perlindungan Allah? Ini ada hadis Hasan Sahih ini ya. Ini populer sekali hadis ini, sangat banyak dibahas. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Al-Hakim ya. Hadis ini sanadnya kuat sehingga kalau kita bahas mudah-mudahan manfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pada suatu hari. Nasi goreng ya? Aduh, maaf hadirin. Hujan. Malam-malam dingin nasi goreng itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya gulam, ya gulam ini, wahai anak muda," karena Ibnu Abbas waktu itu masih kecil ya. "Ya gulam." Aduh. "Wa'allimuka kalimat." Aku akan mengajar. "Inni wa'allimuka kalimat." Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ini dari Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Kalau tidak salah itu Ibnu Abbas lagi dibonceng oleh Rasulullah SAW di belakang Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bersabda, "Ihfazillah, yahfazka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah, jagalah Allah. Tajidhu tujahaka, niscaya engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kita. Jagalah Allah, niscaya kita akan mendapati Allah di hadapan kita. Ini penting dipahami dengan bijak ya. Tidak mungkin kita menjaga Allah penguasa segala-galanya. Maksud di sini adalah jagalah apa yang menjadi hak-hak Allah, kewajiban-kewajiban dari Allah. Hak yang terpenting, hak Allah adalah la ilaha illallah. Jagalah hati kita, jangan sampai menuhankan yang lain selain Allah. Jagalah hati kita, jangan sampai bersandar, bergantung kepada selain Allah. Jagalah apa yang Allah sukai, karena setiap yang Allah sukai pasti baik bagi kita. Pasti, karena Allah yang menciptakan kita tahu apa yang baik untuk kita, dan apa yang baik untuk kita itu ada dalam perintah Allah. Jagalah apa yang Allah larang, jangan dilakukan, karena setiap Allah melarang sesuatu, pasti sesuatu itu membahayakan bagi kita. Allah tuh pencipta kita, paling tahu keadaan kita, keperluan kita, yang baik dan yang buruk untuk kita tuh Allah tahu, karena kita tuh Dia yang menciptakan. Seperti seorang insinyur membuat robot, tahu persis ini kapan baterainya lemah, kapan harus dicas, harus dibersihkan, harus dirawat. Karena yang merancang komputer, merancang robot itu tahu kelemahan dan kekurangannya. Nah, Allah yang mendesain kita tahu nih, karena bahagia itu ciptaan Allah. Apa yang membuat kita bahagia, apa yang membuat kita mulia, apa yang membuat kita selamat, itu ada pada perintahnya. Apa yang membuat kita sengsara, apa yang membuat kita hina, apa yang membuat kita celaka, itu pada larangannya. Makanya kalau kita jaga aja itu, Allah akan menjaga kita. Jangan risaukan ya keperluan-keperluan kita dan sebagainya. Allah sudah tahu deh. Kalau kita patuh ke Allah dengan baik, Allah jaga. Dan janji Allah itu pasti ya. Tapi saya kok pas-pasan terus, ngomong pas-pasan sambil makan ya. Kita ngaku kekurangan-kekurangan. Aduh, saya makannya hanya dengan tempe. Aing nyiapin tempe siapa? Tempe tuh kata kita jelek.
Di Inggris, di Eropa tuh tempe tuh luar biasa mahalnya dan bergizi. Harusnya kita syukur ketemu tempe. Sulit itu hadirin, nikmat, tapi kita jarang mensyukurinya. Nah rekan-rekan sekalian, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Allah akan berada di hadapan kita, artinya menjadi sangat dekat. Pertolongan Allah, keyakinan kita. Gimana sih orang tahu dirinya dekat dengan Allah? Kedekatan seseorang dengan Allah, salah satunya di antara alat ukurnya, kita merasa Allah itu dekat. Tidak semua orang merasa Allah dekat, benar? Tidak semua. Walaupun Allah maha dekat, belum tentu orang itu merasa Allah itu maha dekat. Tapi bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, nah sambil duduk begini, yakin kita itu sedang diperhatikan Allah, sedang dilihat, sedang diawasi, sedang didengar. Dan itu orang-orang yang dekat kepada Allah tuh merasakannya setiap saat. Akibatnya dia tidak pernah merasa kesepian, tidak sendiri, karena dia yakin wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Terus lanjutannya, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Nah, jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu meminta pertolongan, wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat bagimu dengan sesuatu bisain, maka mereka tidak bisa memberi manfaat kepadamu kecuali apa yang Allah tetapkan untukmu. Nah, mana tadi tulisannya hadirin mas? Maaf ya. Illa bisyai'in qad katabahullahu laka. Jadi tidak ada. Sekarang gabung semua manusia dan jin mau memberikan kepada kita apa saja. Sebutir kurma kegedean, sebutir sepeda, sebutir nasi. Ada aja tuh sepeda tuh dalam setiap ceramah, maaf hadirin. Sebutir nasi, semua mau nih, tapi Allah tidak menghendaki, menetapkan kita dapat, gak dapat. Udah janji mau saya jodohkan dengan anak saya, tapi Allah tidak menetapkan jodoh, pasti tidak jadi. Demikian pula sebaliknya, seluruh manusia gabung mau mencelakakan kita, tidak bisa celaka kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kita celaka. Nanti ada penting ya, nanti ada penjelasannya sesudah itu. Lalu dilanjutkan ini, rufi'atil aqlam wa nabisya'in qat'un alaika, rufi'atil aqlam wa fajafatis suhuf. Maaf nih, aqlam, ya sudah, pena-pena pencatat takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran suhuf catatan takdir telah kering. Oh, terus ada yang nyeletuk, kalau gitu mau ngapain? Kalau kita sudah tertulis semua, kemudian kita disuruh minta ke Allah, disuruh memohon kepada Allah, wasta'in billah, minta pertolongan ke Allah. Mau apa kita menjaga Allah? Dengar hadirin, ini pemahaman sederhananya begini. Catatan di sisi Allah itu lengkap, utuh sampai detail. Kalau kita menjaga Allah, maksudnya patuh ke Allah, maka dalam ketetapan Allah, Allah menjaga kita. Misal begini ya, kalau kita sedekah dalam ketentuan Allah tuh, ketetapan Allah, maka bala kita ditolak, kemudian dilipat gandakan rezeki, dosa diampuni. Kalau kita tidak sedekah, Allah kan nyuruh sedekah. Kalau kita tidak sedekah, di sana juga ada ketetapan. Bagi yang tidak sedekah, misalkan digigit anjing, terpeleset, atau buruk beca, ada. Jadi kita patuhi apa yang Allah perintahkan, maka ketetapan-ketetapan untuk yang patuh itu beda dengan ketetapan Allah dengan yang tidak patuh. Contoh, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita bersyukur, maka di lauh mahfuz ditulis bagi ahli syukur itu adalah ditambah nikmatnya. Tapi kalau kita kufur, maka ketahuilah azab Allah sangat pedih.
Jadi kita mah nggak usah terlalu ribet memikirkan tulisan di Lauh Mahfudz ya. Itu mah Allah dan tidak akan terjangkau oleh kita tentang takdir itu. Tapi pendekatan sederhananya begitulah ya. Jadi sudah tertulis, nah kita disuruh oleh Allah. Nah kita ini tidak usah ribet, lakukan saja yang Allah suruh ya. Nanti ada ketentuan-ketentuan Allah yang dijanjikan Allah bagi orang yang mematuhinya. Wah kita udah patuh, orang mau licik misalkan ke kita, nggak bisa ya kalau Allah tidak menetapkan. Tapi kenapa ada orang yang patuh tetap ditipu, tetap dicelakakan, tetap difitnah? Loh memangnya itu jelek? Itu cara Allah menggugurkan dosa dia, cara Allah mengangkat derajat dia. Jelek tuh versi nafsu, ya kan? Dihina jelek, difitnah jelek, dipermalukan jelek. Lah Nabi Muhammad juga diperlakukan begitu. Kurang bagaimana ketaatan Nabi, kurang bagaimana sempurnanya akhlak Nabi. Tetap ada yang tidak suka, tetap ada yang membuli, tetap ada yang memusuhi, memerangi bahkan. Apakah itu keburukan? Tidak, kita jadi makin tahu kehebatan Nabi lewat perilaku buruk orang lain. Ada kalanya seseorang tuh ketahuan indah kesabarannya ketika dia disakiti. Tanpa disakiti tidak kelihatan itu kesabarannya. Ya, halo? Ada kalanya, maaf ini cerita saja ya. Ada seorang dokter punya anak, Masya Allah, ini dokter mu'alaf. Anaknya ini, saya ketemu dengan dokter ini di masjid, selalu ke masjid, senang sekali baca Quran. Lalu anaknya juga, remaja SMA nih, juga senang ke masjid, bagus baca Quran terus, pinter. Sebelum tamat SMA sudah keterima tuh, dulu tuh ada apalah namanya ya, yang langsung dapat kuliah di Jogja. Wah, tapi ketika ujian tidak lulus. Waduh, itu bapaknya tuh, ya Allah, di mana keadilanmu? Padahal kalau diadili si bapak disambar petir mungkin ya. Tolonglah. Ibunya nangis, bapaknya sedih karena anaknya tidak lulus SMA. Yang tenang si anaknya, Pak, tenang aja, saya memang doa ke Allah, ya Allah berikan saya yang terbaik. Bapak tahu saya belajar, saya juga berusaha ibadah, tapi sekarang saya tidak lulus, pasti ada rahasia Allah Pak. Akhirnya ketika penutupan itu yang namanya pisah-pisahan gitu telah ya, diminta ini karena ini anak pintar ya. Lalu berkata begini, Bapak Ibu guru yang saya hormati, teman-teman sekalian, kurang lebih ya, karena bukan saya yang waktu itu ada di sana. Tapi saya dengar ceritanya, saya adalah satu-satunya yang tidak lulus ujian negara di sekolah ini, saya mohon maaf. Tetapi saya berdoa kepada Allah, memang saya ingin diberikan yang terbaik. Dan saya percaya ini yang terbaik. Saya mohon maaf kalau sekolah ini tidak lulus 100%. Dan maaf, waduh pada nangis, ada yang nyebut I love you katanya orang-orang, saking lihat tenangnya, lihat indahnya akhlaknya, lihat kata-katanya. Gara-gara tidak lulus itu, maka setiap orang bisa melihat keindahan kesabarannya, ketenangannya, keyakinannya kepada Allah. Saya percaya pasti ada hikmah. Lalu dia ikut lagi ujian dan lulus, normal kuliah ya. Tapi dibelokkan dikit, sehingga ibu bapaknya tahu anaknya lebih sabar dari ibu bapaknya, guru-gurunya tahu, sekarang kawan-kawannya tahu. Kata siapa enggak lulus merupakan keburukan. Ada caranya Allah untuk memperlihatkan kemuliaan seseorang. Halo, kenapa saudara jadi ikut mikir ya? Ini kejadian sekitar tahun 89, luar biasa. Nah rekan-rekan sekalian, jadi jangan sampai kita mengatakan semuanya udah ditulis. Saya mencuri juga udah tertulis, saya berbuat maksiat juga udah tertulis. Ya di sana tertulis karena kamu mau ya. Dan tulisannya juga ada lanjutannya, nanti bakal ada azabnya. Jadi jangan nyalahin Allah kalau berbuat buruk, itu pilihan kita. Memang terjadi dengan izin Allah, tapi akan dipikul kita balasannya. Makanya sudah, ihfazillah yahfazkam. Kita ingin ditolong oleh Allah, sudahlah, hati kita jangan berpaling. Lihat tadi diceritakan ya, saya pernah lihat anak kecil, ya umurnya 1 tahun 2 bulanan, itu noleh ke ibunya, ibunya bergerak dikit, pegang. Ibunya pergi ke dapur, ikut, ya. Mau dipegang olehmu, lihat ibunya, ibunya terus lengket, tidak mau jauh.
Harusnya kita lebih dari ini kepada Allah, penguasa segala-galanya, betul? Ibunya kan punya keterbatasan, belum lagi jengkelnya. Allah mana jengkel ke hambanya, betul? Ibunya ngantuk, ibunya capek, ibunya juga bisa ada saatnya tidak sabar. Ibunya juga memiliki keterbatasan di dalam membahagiakan anaknya. Itu anak udah nempel ke ibunya. Apalagi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta kita, yang mengurus diri kita setiap saat, yang memberi nikmat tiap waktu, tiada bertepi. Kita lupa kepada Allah, Allah tidak pernah lupa mengurus kita. Allah tahu kita diberi nikmat tapi tidak bersyukur. Allah tahu. Allah juga tahu sholat kita tidak ingat kepada Dia, padahal kita diberikan karunia bisa sholat. Allah tahu nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan bahkan untuk berbuat maksiat, berbuat dosa. Allah Maha Sabar, ditutupi aib kita, orang lain tidak ada yang tahu kebusukan kita. Dan dibimbing dapat ilmu, Allah yang mengatur ilmu sampai ke kita. Dibimbing kita bisa beramal, taufik Allah yang membuat kita bisa duduk di masjid mencari ilmu. Padahal kita, siapa kita ini? Ya, selain makhluk berlumur dosa. Dan Allah menyayangi hambanya lebih dari siapapun. Kalau Allah tidak sayang kepada kita, melihat kebusukan, kehinaan kita, bisa dimusnahkan seketika dan mudah bagi Allah memusnahkan kita. Tuh. Makanya lah, hidup mah tidak usah ribet ya. Selama ini aja kita ngaco, diurus baik-baik oleh Allah. Apalagi kita sungguh-sungguh kepada Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalan kepada kita. Dan Allah benar-benar bersama orang yang berbuat kebaikan. Jangan nanggunglah hadirin, kita belum tentu panjang umur, benar? Jangan terlalu segala dipikirkan sampai jauh mikir. Kembali ke Allah. Ingat COVID, jangan sampai kelamaan COVID. Boleh ingat, boleh, tapi ingat langsung ke Allah. Ini zaman sudah ditetapkan Allah COVID begini. Itu COVID gimana, ada varian baru, sama varian baru, mau Delta, mau siapa? Pokoknya mah Delta plus, Delta Mlin, sama-sama apa? Sama-sama makhluk ciptaan Allah, sama-sama bertasbih kepada Allah. Emang begitu oleh Allah dibikin yang baru-baru supaya kita sadar kita teh bodoh semuanya, lemah semuanya, betul? Sedunia tuh 7 miliar. Sekarang beda hidup tuh. Masker di mana-mana. Sampai ketemu orang, siapa ya? Saya. Oh, kamu. Sampai dikenalnya teh kalau pakai masker. Nah, saya berada di satu tempat yang mulai dari pindah ke tempat itu sudah ada COVID, pakai masker semua. Sampai sekarang belum tahu wajahnya itu. Bayangkan kita ada zaman kenalan tapi tidak tahu wajah. Sampai ketika dibuka tetap tidak kenal, baru kenal tuh kalau dipasang maskernya. Masya Allah. Dulu orang yang pakai niqab tuh, wah ini apalah begitulah ya. Sekarang semuanya pakai, termasuk kita ya, lelaki juga. Saya juga ngerasain ini kayak buka aurat nih hadirinnya. Saya nggak pakai masker, keluar dari mihrab barusan, aduh masker, ini kayak nggak pakai baju. Ada zaman kayak gini, bener? Nggak terbayang tuh. Sedunia sekarang pakai masker, Masya Allah, mudah bagi Allah. Sedunia sekarang cuci tangan, ya. Sedunia sekarang berusaha hidup lebih bersih, mudah bagi Allah, ya kan? Mau segagah apapun, segaya apapun, mau otot segede apapun, udah dikasih sesek mah, gak bisa apa-apa. Nah harusnya ingat COVID, ingat
Allah. Ingat ekonomi lagi susah, ingat Allah. Terus ingat apa-apa, ingat Allah. Ingat anak, ingat Allah. Ingat pendamping hidup, suami atau istri, ingat Allah. Apa saja harus ingat ke Allah, sebab apapun pasti milik Allah, apapun pasti ada dalam kekuasaan Allah. Betul kan? Halo? Mau apapun, aduh saya ingin bisa tenang, Allah yang ngebulak-balik hati. Saya ingin sehat, Allah satu-satunya yang menyehatkan. Coba ingin apa yang tidak dalam kekuasaan Allah? Saya pengen punya rumah, jangan ngomong sama saya ya. Semua rumah di dunia milik Allah. Kalau ngandelin gaji saya yang cuma 2 juta, 2,5 juta, apa mungkin saya punya rumah? Atau kalau Allah mau ngasih mah dikasih aja, hadirin. Dan ini ada cerita ya, seseorang diuji sekali sampai terusir, tidak punya rumah, sampai nebeng di satu tempat yang kepaksa di sana walaupun menakutkan. Walaupun katanya ada makhluk-makhluk yang lain ya, tapi kepaksa karena tidak ada lagi tempat. Terus motornya hilang lagi. Wah, pokoknya sudah jatuh ketimpa tangga. Terus durennya itu juga nimpa ya. Bayangkan hadirin, udah gitu pohonnya roboh. Ngarang aja hadirin, jarang ada perumpamaan begini. Nah, tiba-tiba dia ketemu seseorang, ya sudah, tungguin aja rumah, ada rumah baru. Nah, orang itu disuruh nunggu. Aduh, nikmat itu mah ya, udah lapang, nyaman, bahan makanan ada, terus punya kendaraan yang sok aja pakai 2 sekaligus motornya ya, dia bisa pakai, udah gitu dapat gaji lagi. Kalau Allah mau, mudah saja itu ya. Dari yang tidak punya apa-apa menjadi punya tempat yang layak, dan yang asalnya diremehkan jadi dihargai. Itu sangat mudah bagi Allah dan tidak harus terpikir oleh kita solusinya itu. Makanya sudahlah, mendingan jangan ada yang mendominasi pikiran dan hati kita selain Allah. Ingat aja ke anak kecil itu ya, ngegantel aja terus kepada Allah. Gimana ngegantelnya? Ya ingat, ya nyebut nama Allah, ya banyak doa, ya banyak sholat. Sholat itu bagian dari ngegantel ke Allah ya, terutama sujud. Pas sujud itu kalau dibayangkan itu saat kita terdekat dengan Allah. Makanya orang-orang yang dekat dengan Allah, dia betah sekali sujudnya. Orang yang jauh dari Allah pasti susah sujud ya. Karena saat terdekat seorang hamba dengan Allah tuh sujud mulu terus, baik istighfar maupun hamdalah atau asmaul husna, atau doa ngedoakan diri, ngedoakan orang lain, atau kita mencari ilmu seperti ini dengan niat takarub ke Allah. Ini zikrullah juga kali ini kita ini ya. Atau kita senang nyenengin orang dengan kata-kata yang baik. Itu kan salah satu amalan yang dicintai Allah, itu menanamkan kebahagiaan di hati orang lain. Kita ketemu teh jangan celetak-celetuk yang gak enak. Jangan nanya yang memojokkan. Jangan bertanya sesuatu yang membuat orang tertekan. Ayo senengin orang. Itu juga zikrullah tuh. Kalau diniatkan nyenengin orang karena Allah seneng. Jajan gitu bayarin orang tuh ya. Kalau ada mah, kalau belanja lebihin, tapi niatnya adalah ini Allah seneng nih, saya nyenengin orang, jadi zikir. Beda lagi dengan saya nyenengin orang demi diposting. Itu bukan zikir ya, dia namanya zikru follower gitu ya, dia ingat ke follower. Tenang saja ya, begitulah hadirin sekalian. Mudah-mudahan walaupun sederhana, tapi kalau Allah yang maha mendengar suka, ridho, mudah-mudahan dihujamkan di hati kita semua ya. Allah tahu yang menyimak ini dimanapun, ini pakai kamera, dimanapun yang menyimak Allah tahu persis, karena bisanya menyimak juga dengan izin Allah. Andai kata ilmu ini harus sampai kepada seseorang, dia pasti ngedengerin sekarang. Begitu. Terus ada yang ngangguk, ini cocok sekali dengan yang saya perlukan ilmu ini. Ada nggak yang ngomong gitu kan? Aduh, saya lagi perlu ilmu ini. Ada nggak yang ngomong gitu kan? Atau enggak? Nggak juga nggak apa-apa, Deden.
Kan ada juga, kok tahu aja ya pikiran saya? Enggak sama sekali. Boro-boro mikirin pikiran orang, ya enggak? Pikiran saya juga banyak yang diurus. Kenapa kok bisa sama? Karena Allah tahu masalah tiap orang. Allah tahu kerinduan orang akan jawaban. Allah tahu orang itu doa, ihdinas siratal mustaqim. Dan Allah cara memberikan jawaban bisa jadi lewat pertemuan ini di antaranya, ya. Banyak nanti dengan berbagai cara yang lain. Mungkin digerakkan, nyetel radio, nyetel TV, nyetel medsos. Ini jawabannya. Itu Allah yang ngatur. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran orang lain dan tidak perlu tahu. Yang penting saya berusaha bicara aja yang mudah-mudahan perkataan ini disukai Allah, baik niatnya maupun yang disampaikannya. Selebihnya Allah lah yang mengatur siapa yang akan paham, dan taufik Allah lah yang mengatur siapa yang bisa mengamalkan.